Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Watushi Syaida dengan NIM 230401111, Prodi Bisnis Digital 3 Raksa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama, konsep dasar sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi yang mengubah data masukan menjadi informasi digital yang berguna untuk manajemen. Yang pertama ada input. Data masukan direkam dan disimpan. Yang kedua, processing. Data diproses secara otomatis. Yang ketiga, output. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sistem informasi manajemen merupakan infrastruktur digital yang terdiri dari perangkat keras dan lunak, basis data, jaringan, proses bisnis, dan orang-orang yang menggunakannya. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk mendukung operasi bisnis. Selanjutnya, karakteristik sistem. Pengelolaan sistem ini digunakan untuk mengolah berbagai informasi di dalam sebuah manajemen, perusahaan, atau organisasi lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber, karakteristik tersebut diantaranya memiliki basis data yang baik sehingga dapat menopang sistem dengan kuat. Dibuat dengan perencanaan yang matang. Memberikan banyak sudut pandang secara menyeluruh dari dinamika dan struktur manajemen organisasi. Selanjutnya, bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif yang aman serta mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, dilakukan dengan cara top-down, yaitu sebagai suatu cara untuk pengambilan keputusan dan manajemen harus aktif dalam hal mengambil bagian serta memberikan arah yang selaras dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Dalam suatu organisasi tertentu, sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan informasi tersebut. Oleh karena itu, sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi sistem pendukung operasi dan sistem pendukung manajemen. 1. Sistem pendukung operasi dalam suatu organisasi, input data dilakukan oleh pengguna akhir yang diproses untuk menghasilkan produk informasi, yaitu laporan, yang digunakan oleh pengguna internal maupun eksternal. Sistem seperti itu disebut sistem pendukung operasi. Tujuannya, sistem pendukung operasi adalah untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mengontrol produksi, mendukung komunikasi internal maupun eksternal, dan memperbarui database pusat organisasi. Sistem pendukung operasi selanjutnya bagian menjadi sistem pemrosesan transaksi, sistem kontrol pemrosesan, dan sistem kolaborasi perusahaan. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi. Dalam organisasi manufaktur ada beberapa jenis transaksi lintas departemen. Departemen organisasi tipikalnya adalah penjualan, akun, keuangan, pabrik, teknik, sumber daya manusia, dan pemasaran, di mana transaksi berikut dapat terjadi pesanan, penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, penjualan kredit, slip kredit, materi akuntansi, dan manajemen akuntansi. Transaksi ini dipecah ke dalam pemrosesan transaksi batch, pemrosesan transaksi tunggal, dan pemrosesan transaksi waktu nyata. Yang ketiga, sistem kontrol proses. Dalam organisasi manufaktur, keputusan tertentu dibuat oleh sistem komputer tanpa intervensi manual. Dalam jenis sistem ini, informasi penting dimasukkan ke sistem secara real time, sehingga memungkinkan pengendalian proses sistem. Semacam ini disebut sebagai sistem kontrol proses. Yang keempat, sistem kolaborasi perusahaan. Belakangan ini ada lebih banyak tekanan pada upaya tim atau kolaborasi lintas tim fungsional yang berbeda. Suatu sistem yang memungkinkan upaya kolaboratif dengan meningkatkan komunikasi dan berbagai data disebut sebagai sistem kolaborasi perusahaan. Yang kelima, sistem pendukung manajemen. Manajer memerlukan informasi yang tepat dalam format tertentu untuk mengambil keputusan organisasi. Suatu sistem yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang efisien
Bagi para manajer disebut sistem pendukung manajemen. Selanjutnya, konsep dasar data dan informasi. Definisi data. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber secara tertentu. Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata Latin datum yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data baik dalam bentuk angka maupun kata-kata mengacu pada fakta objek yang diamati. Sementara dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan sifat, data kuantitatif, dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran, sedangkan data kualitatif bersifat lebih terbuka dan deskriptif, berdasarkan skala pengukuran. Data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal dan data ordinal termasuk data kualitatif. Sedangkan data interval dan rasio termasuk data kuantitatif. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbernya ada data internal dan data eksternal. Selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulannya. Data cross-seksional dan data berkala. Data cross-seksional dikumpulkan hanya di waktu-waktu tertentu, sedangkan data berkala dikumpulkan secara berkala. Selanjutnya ada berdasarkan bentuknya, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit terdiri dari nilai-nilai yang terpisah dan tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan data kontinu dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu. Selanjutnya, definisi informasi. Kata informasi berasal dari bahasa Prancis, information, yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi penerima. Informasi dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung makna, pesan, dan nilai. Informasi dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya keakuratan, tepat waktu, relevan. Informasi memiliki peran penting dalam komunikasi dengan pihak lain, seperti dalam pemasyarakatan, kebijakan. Informasi yang bernilai adalah informasi yang berharga dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, nilai informasi, siklus informasi, dan tingkatan manajemen. Nilai informasi adalah nilai yang didapatkan dari perbandingan manfaat informasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Informasi yang bernilai adalah informasi yang manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk mendapatkannya, nilai informasi juga dapat disebut dengan istilah cost effectiveness. Nilai informasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti isi, kemutakhiran, kualitas informasi. Selanjutnya ada siklus informasi, yaitu ada data, input, proses, output, penerima, keputusan, dan tindakan. Dan yang terakhir hasil tindakan. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada informasi strategis, keputusan jangka panjang. Yang kedua informasi taktis, keputusan jangka menengah. Yang ketiga informasi teknis, keperluan operasional sehari-hari. Dan yang terakhir ada perbedaan antara data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau simbol yang belum diproses. Data dapat berupa angka, gambar, suara, simbol, dan sebagainya. Data memiliki ciri yang lebih detail dan bersifat teknis. Selanjutnya kalau informasi adalah data yang telah diproses dan diorganisasikan sehingga memiliki makna, konteks, dan relevansi. Informasi berisi penjelasan dari hasil olahan data. Informasi biasanya mencakup bahasa, kata, ide, gambar, atau pemikiran. Data tidak bisa digunakan atau diterima secara mentah oleh pembacanya. Informasi sudah terkelola dan dapat diterima oleh semua orang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.